Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Ibu Rini Yuliantini, 2 saya sendiri Ibu Widuri Hoirunisa, yang ketiga Ibu Iis Rokayah, dan yang keempat Pak Jubaidi akan mencoba memaparkan materi tentang pengembangan keterampilan melaksanakan model pembelajaran efektif. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, definisi pengembangan keterampilan melaksanakan model pembelajaran efektif, yang kedua, landasan hukumnya, yang ketiga, keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan yang terakhir, pentingnya seorang guru memiliki keterampilan dalam mengajar. Dan materi tersebut akan dipaparkan oleh 1 Ibu Iis Rokayah, yang kedua oleh saya sendiri, dan yang terakhir oleh Ibu Rini Yuliantini. Baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama yaitu Ibu Iis Rokayah. Kepadanya kami persilahkan. Definisi dari keterampilan model pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus pada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan merdeka. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi maksud dari definisi ditetapkannya undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, maka terbentuklah undang-undang. Menjadi seorang guru tentu harus terampil dalam mengajar. Hal tersebut dilakukan agar dapat membimbing peserta didik untuk dapat memahami konsep pembelajaran, melatih kemandirian, dan agar peserta didik dapat berpikir logis. Maka dari itu, terdapat beberapa keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya, 1. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena guru dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada siswa untuk menumbuhkan rasa keingintahuan siswa, merangsang fungsi berpikir, memfokuskan perhatian siswa, serta bentuk interaksi dengan siswa. Untuk dapat meningkatkan higher order thinking skill peserta didik, maka pertanyaan yang diberikan harus mendalam, mendorong peserta didik untuk menemukan alasan dan melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan alternatif melalui imajinasi peserta didik. Yang kedua yaitu keterampilan menciptakan variasi. Variasi yang dimaksud yaitu memberikan metode belajar yang kreatif, inovatif, serta tidak membuat siswa merasa bosan saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan. Artinya, guru memberi respon kepada siswa agar bisa meningkatkan semangat mereka. Misalnya dengan mengapresiasi siswa atau memberi nilai pada siswa. Penguatan di sini terbagi 2, yaitu ada penguatan yang bersifat positif dan penguatan yang bersifat negatif. Penguatan bersifat positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif peserta didik. Sedangkan penguatan negatif bertujuan untuk menghentikan atau menurunkan perilaku peserta didik yang tidak menyenangkan. Yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan materi. Dalam memberikan materi pelajaran, pastikan terjadi interaksi antara guru dan siswa. Jangan hanya sekedar memberikan materi, tetapi siswa tidak paham dengan materi yang disampaikan tersebut.
Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan seperti penjelasan harus sesuai dengan karakter peserta didik. Penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran, serta pembelajaran harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Maka siswa akan merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, siswa merasa tidak bosan. Yang kelima yaitu keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Hal ini mungkin terdengar mudah, namun kita harus benar-benar bisa membuka pelajaran dengan baik dan menutupnya dengan baik pula. Membuka pembelajaran merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan prokondusi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Komponen membuka kelas berupa menarik perhatian, membangkitkan motivasi, dan apresiasi. Kemudian, menutup pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses belajar mengajar. Komponen dalam menutup kelas yaitu berupa merangkum kelas, kemudian menyampaikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada hari berikutnya. Lakukan penjelasan tersebut agar menarik rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang akan dipelajari pada hari berikutnya, sehingga siswa merasa semangat dan merasa ingin selalu kembali ke kelas untuk belajar bersama guru. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6, keterampilan membimbing diskusi belajar. Dalam proses belajar pasti diperlukan diskusi atau interaksi. Hal ini kita sebagai guru harus bisa mengarahkan siswa agar dapat berdiskusi dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Pastikan bahwa lingkungan kelas terlihat kondusif dan nyaman untuk dipakai selama proses pembelajaran. Pentingnya seorang guru memiliki keterampilan mengajar. Yang pertama, agar mempersiapkan dan menyimpulkan pembelajaran siswa dengan baik. Seorang guru harus bisa mendesain situasi yang sesuai dengan membuat kondisi kelas menjadi dinamis. Dia harus memberikan penguatan di awal pembelajaran, karena kalimat yang diucapkan di awal dapat menjadi sebuah penentu jalannya keberhasilan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk membimbing dan melatih siswa untuk berpikir, guru harus terampil dalam hal tersebut agar dapat membimbing siswa untuk memahami konsep pembelajarannya, melatih kemandirian siswa dan supaya mereka dapat berpikir logis, serta ada banyak hal lainnya. Yang selanjutnya atau yang ketiga, untuk memotivasi siswa mengurangi kejenuhan dan kebosanan, yaitu dapat mengatasi kebiasaan yang akan menghasilkan ketekunan, partisipasi, dan antusias para siswa. Yang keempat, untuk membangkitkan minat rasa ingin tahu siswa penting sekali, karena adanya kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh guru, tanya jawab antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa dapat menunjukkan adanya interaksi yang dinamis dan multi arah di dalam kelas. Yang kelima, untuk dapat meningkatkan perhatian siswa, terdapat dua macam penguatan yang dapat diberikan oleh guru. Yang pertama, penguatan secara verbal, misalnya dengan menguji, memberikan penghargaan dan persetujuan kepada para siswa, sedangkan yang kedua dengan non-verbal, berupa cara mendekati, gerakan badan, penguatan dengan sentuhan atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan masih banyak lagi.
Yang keenam, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektivitas tanpa keterampilan dasar mengelola kelas yang baik. Seorang guru belum tentu bisa membuat lingkungan belajar yang efektif. Pasalnya, lingkungan belajar yang efektif yaitu dengan nyaman, menyenangkan, dan memudahkan siswa untuk menyerap materi. Yang ketujuh, untuk mencapai tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar memiliki tujuan untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Jika seorang guru memiliki keterampilan dasar mengajar yang baik, tentu bisa mencapai tujuan pembelajaran, di mana siswa mengerti tentang materi yang diberikan dan mereka dapat mencapai batasan kompetensi minimum. Sekian pemaparan dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi semua guru-guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.